negara hukum, bukan negara gerutuk dan negara kekerasan. Saya pastikan kita akan menggunakan hak hukum kita untuk menyelesaikan masalah ini. Akan kita kejar sampai ke ujung dunia manapun yang merusak dan menghancurkan nama baik kita. Ini juga berlaku bagi pihak-pihak, saya ulangi, ini juga berlaku bagi pihak-pihak di dalam negeri yang ikut-ikutan fitnah dan merusak. Sebetulnya kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini, tapi ini bukan juga masalah yang ringan. Kemarin kita juga sudah rapat Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Yang jelas gambaran solusinya sudah ada. Kita tengah mencari solusi itu, sudah ada. Tapi yang berkaitan dengan hukum, ya ranahnya memang sudah masuk. Kalau itu ranah kriminal ya sudah masuk wilayah hukum. Anggota 12 orang, kemudian pimpinan timnya itu ada 4 level, itu yang akan menangani. Pertimbangannya adalah kasus ini adalah kasus besar dengan wilayah yang cukup luas. Kalau jumlahnya orang saja, saya sampaikan sekitar 89 orang yang sudah kami periksa. Saksi yang kami panggil adalah yang kami nilai dia memahami, melihat, mendengar langsung peristiwa yang juga bisa pidana ini. Mulai dari tingkat paling bawah sampai dengan tingkat paling atas. Oke. Tingkat paling atas adalah menyangkut masalah hak angket dan sebagainya, interpelasi, hak menyatakan pendapat. Kemudian hak yang paling bawah yaitu hak Panja, ya? bertanya. Oke, hak bertanya. Hak bertanya, Oke, iya. hak bertanya dan panja. Kami memiliki suatu pandangan bahwa kasus Jiwasraya ini kan luar biasa. Hampir 13,7 triliun yang uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Nah, tentunya masyarakat menanti-nanti apa sebenarnya yang terjadi dengan Jiwasraya. Industri keuangan non-bank, baik itu asuransi maupun dana pensiun, baik itu dari sisi pengaturan, baik itu dari sisi pengawasan, baik itu dari sisi risk management, semuanya harus diperbaiki dan dibenahi, tapi butuh waktu. Kasus Jiwasraya dan Asabri, SBY sebut tak perlu ada gerakan turunkan Jokowi. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono setuju bahwa kasus Jiwasraya ataupun Asabri tidak boleh dipolitisasi. SBY mengatakan pengalaman serupa yang pernah terjadi dalam pemerintahannya diharapkan tak terulang lagi pada era kepemimpinan Joko Widodo. Dalam tulisannya itu, SBY menceritakan pengalaman semasa kepemimpinannya tentang terbentuknya panitia khusus atas kasus bailout Bank Senturi 10 tahun lalu. Saat itu, kata dia, politik negeri ini sangat gaduh dan serangan kepada pemerintah serta dirinya secara pribadi sangat gencar. Unjuk rasa yang kerap kali terjadi saat itu selalu meminta dirinya dan Budiono yang merupakan wakilnya untuk turun. Tidak hanya itu, pada periode pertama memimpin bersama Yusuf Kala, bahkan para pengunjuk rasa meminta agar mandat SBY JK saat itu dicabut. SBY mengatakan lawan-lawan politiknya saat itu melakukan protes karena pemerintah menaikkan harga BBM hingga 3 kali lantaran harga minyak dunia meroket. Padahal kenaikan itu diperlukan guna mengurangi subsidi BBM dalam APBN dan untuk menyehatkan fiskal kita. Namun saat itu pemerintah tetap membantu kaum miskin dan tidak mampu melalui cash transfer. Selain itu, SBY mengatakan dalam keadaan negara seperti saat ini, jangan sampai ada penumpang gelap yang memiliki tujuan tertentu. Setelah melakukan penyidikan, Kejaksaan Agung menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Tak hanya itu, para tersangka dalam kasus yang diprediksi merugikan negara sekitar 13,7 triliun rupiah tersebut pun langsung ditahan. Para tersangka disangkakan pasal 2 subsidi pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Kelima orang tersebut yaitu Direktur Utama PT Hansen International Tbk Beni Jokro Saputro, mantan Direktur Keuangan PT Asuransi Jiwasraya Hari Prasetyo, dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Mineral Tbk Heru Hidayat, kemudian mantan Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya Hendrisman Rahim, dan pensiunan PT Asuransi Jiwasraya Syah Mirwan.
Benang merah kematian Brigadir J terkuak, sosok skuad lama diduga dalang, ajudan bertato disorot. Sosok ajudan Irjen Ferdy Sambo yang berewak dan bertato saat mendatangi gedung kantor Komnas HAM di Jalan Latu Harhari nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 26 Juli 2022. Dia datang untuk diperiksa terkait dengan kematian Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. 6 orang ajudan Kadipropam Polri nonaktif Irjen Ferdy Sambo ikut diperiksa secara terpisah di kantor Komnas HAM Jakarta Selasa, 26 Juli 2022. Pemeriksaan tersebut terkait dengan upaya pengungkapan kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau brigadir yang disebut akibat baku tembak dengan Barada Richard Eliezer Limio atau Baradae di rumah dinas Kadipropam Polri Duren 3, Jakarta Selatan, Jumat 8 Juli 2022. Para ajudan atau Airkam diharapkan bisa membantu menjawab teka-teki penyebab sebenarnya Brigadir J tewas. Brigadir J dan Baradae sama-sama masuk dalam kelompok ADC Irjen Ferdy Sambo. Satu di antara ADC Irjen Ferdy Sambo yang diperiksa adalah sosok polisi brewok dan bertato. Dalam foto kenangan bersama Irjen Ferdy Sambo dengan para ajudan atau ADC, sosok brewok itu tampak ada di sisi kanan suami Putri Chandrawati. Sementara almarhum Brigadir J ada di sisi kiri. Semuanya mengenakan seragam dinas lengkap. Belum diketahui siapa nama dan apa pangkat terakhir ajudan atau ADC yang berpenampilan brewok itu. Saat mendatangi kantor Komnas HAM di Jalan Latu Harhari nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa lalu, ajudan brewok itu tampak mengenakan kemeja lengan panjang ketat warna coklat muda. Tangan kanannya terlihat penuh tato. Dia juga mengenakan masker warna hitam polos sehingga bagian wajahnya tertutupi. Aidekam atau ADC berasal dari bahasa Perancis yang artinya tukang bantu dalam kamp. ADC adalah seorang asisten pribadi atau sekretaris dari seseorang berpangkat tinggi, biasanya pejabat pemerintahan, polisi atau anggota militer senior. Seorang anggota keluarga kerajaan atau seorang kepala negara, ini tidak sama dengan ajudan yang merupakan pengurus senior dari sebuah unit militer. Aidekam pertama biasanya merupakan tukang batu pribadi paling terdepan. Di beberapa negara, Aidekam dianggap menjadi sebuah gelar kehormatan dan memegang fungsi seremonial. Jabatan untuk seorang Aidekam biasanya adalah aigulet, sebuah suwiran kain berwarna emas atau warna lainnya yang dikenakan pada pundak dari sebuah seragam. Apakah itu dipakaikan di pundak kiri atau kanan ditentukan oleh protokol. Satu persatu benang merah kasus tewasnya Brigadir J mulai terkuak. Terbaru, Komarudin Simanjuntak selaku kuasa hukum keluarga Brigadir J mengatakan ada motif iri di balik tewasnya Brigadir J yang disebut ditembak Baradae. Seperti diketahui, berdasarkan penjelasan awal polisi, penembakan terjadi di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WIB. Baradae menembak mati Brigadir J karena diduga hendak melecehkan Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo di rumah dinas. Di luar itu, Komarudin punya cerita baru soal tewasnya Brigadir J. Beberapa hari sebelum meninggal dunia di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo, Brigadir J menangis mengadukan nasibnya kepada sang kekasih Vera Simanjuntak. Melalui sambungan video call, Brigadir J curhat kepada Vera Simanjuntak terkait ancaman pembunuhan yang ia terima. Menurut Komarudin Simanjuntak, Brigadir J itu juga berpamitan dan meminta maaf kepada kekasihnya. Brigadir J seolah-olah tahu ajalnya akan segera datang. Vera Simanjuntak, Brigadir J berkata ancaman pembunuhan itu berasal dari skuad lama. Tak cuma itu, sehari sebelum kematiannya pada tanggal 7 Juli 2022, Brigadir J curhat kepada Vera Simanjuntak kalau dirinya kembali mendapatkan ancaman pembunuhan. Ancaman tersebut berbunyi apabila Brigadir J berani naik ke atas, maka ia akan dihabisi. Entah apa yang dimaksud dengan kata naik ke atas tersebut. Artinya, menurut Komarudin, kekasihnya sudah mengetahui bahwa ada skuad lama atau skuad baru ajudan Ferdy Sambo. Lalu dijawab Brigadir J bahwa itu skuad lama. Mengetahui Brigadir J mengadu atau curhat terkait ancaman pembunuhan tersebut, 3 orang di skuad lama lalu mentertawai Brigadir J. Menurut Komarudin, peristiwa tersebut terjadi saat Brigadir J tengah mengawal Putri Chandrawati di Magelang, Jawa Tengah. Komarudin Simanjuntak juga berusaha menganalisa kalimat ancaman yang disampaikan skuad lama. Komarudin Simanjuntak membeberkan duganya terkait motif skuad lama melontarkan ancaman pembunuhan kepada Brigadir J. Ia menduga rasa iri kepada kesuksesan Brigadir J dalam berkarir menjadi pemicunya. Karir Brigadir J dianggap bagus. Sosok Bribka Matius menjadi sorotan publik setelah mengawal ketat Irjen Ferdy Sambo saat diperiksa di Bareskrim Polri. Sosok Bribka Matius yang bertato dan berewokan lain daripada yang lain dari 7 ajudan Ferdy Sambo. Yang menonjol, salah satu pengawal Sambo ialah pria berkulit hitam dan bertubuh gempal. Pengawal tersebut mengenakan kemeja dan masker yang juga warna hitam. Menariknya, tangan sang pengawal dipenuhi tato. Meski begitu, pria tersebut diperkirakan anggota Polri.
Ia diduga merupakan aidekam atau ajudan Sambo. Namanya Matius Morey yang memiliki pangkat brigadir polisi, kepala atau Bribka. Bribka Matius merupakan satu dari sekian banyak ajudan Sambo. Selain Brigadir J dan Baradae, ia diketahui merupakan putra asli Papua. Sejumlah foto Bribka Matius bersama Sambo dan ajudan lainnya, termasuk Brigadir J dan Baradae, telah beredar. Ada juga foto yang memperlihatkan Bribka Matius berfoto di depan mobil dinas yang diperkirakan milik Irjen Sambo. Bribka Matius juga diperkirakan telah berkeluarga. Ia memiliki seorang istri dan 4 anak yang masih kecil-kecil. Ini diketahui dari foto lainnya yang juga beredar.